alaika sallallahu Muhammad. Atas kekurangan-kekurangan yang berpotensi terjadi di ibadah fardu. Tapi fungsi itu hanya berlaku pada ibadah sejenis. Contohnya bila mana ditemukan kholal, cacat kekurang sempurnaan dalam ibadah sholat fardu kita, maka Allah menciptakan sholat sunnah sebagai jabronnya, sebagai penambalnya. Puasa fardunya terdapat kekurang sempurnaan, maka jabronnya ya puasa sunnah. Dan begitu seterusnya. Sedekah wajibnya, zakatnya nggak gurung sempurna, maka ibadah penambalnya adalah sedekah sunnah. Ngaten. Nah, ini yang ditambal oleh ibadah sunnah niki adalah kekurangan-kekurangan yang bukan berkaitan dengan syarat rukun. Yang artinya sholat fardu kita sudah sah, tapi seumpamanya ada kurang khusyuknya, kesunahan di dalamnya tidak kita lakukan secara sempurna. Nah, ini nanti yang akan ditambal oleh sholat-sholat fardu, oleh sholat-sholat sunnah kita. Begitu juga puasa. Yang tidak berarti penambalan ini bisa menambalkan kekurangan yang berkaitan dengan syarat rukun. Artinya seumpamanya sholatnya mboten sah, sholat fardu ini mboten sah, niku ora iso ditambal dengan sholat sunnah. Kalau jelas-jelas sholat fardunya tidak sah, ya kudu diqodho. Mboten iso ngendeni sholat sunnah. Jadi kemampuan penambalan yang bisa dicukupkan oleh ibadah sunnah itu bila mana kekurangan yang terjadi di ibadah fardu itu tidak berdampak pada ketidakabsahan si ibadah fardu tersebut. Kalau sampai berdampak pada tidak sahnya ibadah fardu itu, atau bahkan tidak melakukan ibadah fardu niku, maka ibadah sunnah ora iso nambeli. Carane berhenti nambeli ya kudu diqodhoki riyin. Diqodhoki riyin ibadah fardu ni, lah ibadah sunnah niku bisa nambeli potensi-potensi kekurangan yang berkaitan dengan kesempurnaan. Bukan dengan keabsahan. Lawal fardu lan utawi ibadah fardu, huwa ya fardu iku al aslu iku pokok. Wan naflu lan utawi ibadah sunnah iku tabiun perkara kang anut lahu maring fardu. Ibadah fardu niku ibadah pokok, ibadah utama, sunnah niku mengikuti. Ada sholat fardu diikuti oleh sholat sunnah. Ada puasa fardu diikuti oleh puasa sunnah. Nah, ngoten. Makane ojo diwalak-walik. Pateng sholat sunnah, sholat fardu ini keolor-olor enggak oleh. Enggak bisa, ngoten enggak bisa. Karena napa itu tadi mosok moro-moro enek perkara yang diikuti saja belum tegak, belum lurus. Mosok enek pang sebelum ada pangkal. Ya kudune enek pangkal dhisik, kudune enek pohon pokoknya dulu baru nanti bisa bercabang. Enggak bisa kita akan membangun cabang dulu ketika pangkalnya, ketika pokoknya itu masih belum terbangun. Walladzi lan utawi wong yuaddi kang nekani sapa alladzi al faraido ing pira-pira perkara fardu wa yajtani bulan ngedoi sapa alladzi al maharima ing pira-pira perkara kang den haramaken wala yatanaffalu lan ora gawe kesunatan sapa si alladzi iku ahsanu luwe bagus sapa si alladzi apane halan tingkai mimman tinimbang wong ya ta'ato kang nekani sapa man to nandangi sapa man an-nawafila ing pira-pira ibadah sunnah wa yaqaulan tumiba sapa man fi ihmali ba'dil faraidi ing dalem ngengguraken sebagiane pira-pira ibadah fardu. Jadi seseorang yang menjalankan semua kefarduan yang menempel padanya atau yang harus dia lakukan dan menjauhi semua perkara haram yang memang dilarang untuknya, tapi dia masih belum melakukan ibadah sunnah sama sekali. Jadi gur ngopeni ibadah fardu tok, sholat ya sholat fardu tok, qobliyah ba'diyah orang tahu,
duha ya ora tau sak pitunggalane. Nggih, sedekah fardhu tok, zakat, sedekah sunah mboten nate. Ngoten, poso Ramadan tok, poso Senin Kemis, poso Ayyamul Bid dan lain sebagainya enggak pernah. Dia itu hanya melakukan ibadah fardhu tok dan menjauhi perkara yang diharamkan. Terus itu kuncinya hidupnya dia, tapi belum bisa menjalankan nawafil. Itu lebih baik, nggih, lebih baik kondisi semacam itu jauh lebih baik daripada seseorang yang lain yang tenanan berusaha untuk menjalankan kesunahan, poso sunnah pateng, sholat sunnah pateng, tapi sebagian perkara fardunya itu justru dienggul nih, justru dienteng nih, justru diolor-olor nih, boten dikomit menaket. Oh, itu lebih jauh lebih buruk ya, karena itu tadi. Jadi lek nglakoni ibadah fardhu tok, boten ibadah sunnah, menjauhi larangan tok, tidak yang lain. Itu padha ambek wong yang sudah berpakaian rapi. Nggih, sudah berpakaian rapi, sudah menutup aurat dengan secara baik, tapi enggak menggunakan aksesoris. Enggak gawe rida, enggak gawe selendang, orang gawe apa jenenge nggih sabuk, orang gawe imamah. Mboten niku. Lho niku jauh lebih baik dibandingkan wong sing ora gawe klambi yang menutup aurat, tidak memakai pakaian yang bisa menutup auratnya, tapi kesusu gawe perhiasan. Mboten klamben, mboten sualan tapi kalungan. Mboten selamben, mboten sualan tapi ridaan, selendangan, imaman, lengkap. Imamah digawe, selendang digawe, ngoten nggih, sabuk digawe, gelang digawe, binggel digawe, wis lengkap perhiasannya, aksesorisnya lengkap. Tapi mboten sualan, mboten kelambenan. Kuwi ibarate wong sing lebih ngopeni nawafil tapi mengihmalkan faraid. Lah sebaliknya lek sing faraid tok mboten nglakoni nawafil niku wau. Cara nutupi aurat itu sudah sempurna tapi tidak memakai aksesoris, tidak memakai perhiasan penunjang. Itu jauh lebih baik dibandingkan wong sing nglakoni nawafil tapi melupakan faraid. Ngoten nggih, dadi ngentengne ngene faraid mentang-mentang wis itu salah. Ngoten. Dadi sing bener pripun? Sing bener pokoke sing kudu dibereskan dulu. Nggih, bahan atau perkara kewajiban pokoknya itu yang harus diselesaikan terlebih dahulu, baru setelah itu meningkatkan kualitas hidupnya dengan menambah nawafil. Klamben sing bener dhisik, sualan sing bener dhisik, sarungan sing bener dhisik, mareng ngono baru mikir aksesoris, mikir sabuk, mikir apa jenenge rida sak pitunggalane. Ngoten. Pundi wau? Fa iyyaka mongko wedya sapa sira antu arido ing yen to mengo sapa sira an sayin saking suwiji-wiji minal faraidi saking pira-pira ibadah fardu istigholan krana ketungkul bisain kelawan suwiji-wiji minan nawafili saking pira-pira ibadah sunnah. Fatak sama mongko dosa sapa sira bitarkil fadilati sebab tinggal keutamaan. Wala yataqabbalulan ora nrimo sapa Allah Gusti Allah mingka saking sira annafilata ing ibadah sunnah. Jadi jangan sekali-kali kamu meninggalkan satu poin saja, satu perkara saja dari kewajiban-kewajiban ibadah fardu karena tersibukkan oleh ibadah-ibadah sunnah. Maka sampeyan akan berdosa disebabkan meninggalkan ibadah fardu dan ibadah sunnahmu itu tidak akan diterima oleh Allah. Ya, ini banyak gitu terjadi. Sedekah zakate mboten patek dipeni tapi neng wong loman erang. Nggih, diluk-diluk tanggane kancane diundangi mayoran. Krana duwe rezeki lebih, tapi zakat gak tahu. Nah, niki rada umum. Dilak dilu umroh, dilak dilu ziarah, duitnya tiga wis ngono kuwi. Umroh macam-macam, umroh sing yang Mesir yang pitunggalane. Tapi orang-orang di sekitarnya kelaparan. Ya, padahal memastikan orang-orang di sekitarnya terbantu bagi sampeyan yang mempunyai kelebihan harta itu wajib.
Niku kok malah dikelendrangne demi nglakoni ibadah sunnah. Bolak-balik umroh kan pun sunnah. Nggih, tur religi bolak-balik niku kan perkara sunnah. Nah, itu kalau sampai terjadi artinya itu nggak buruk, nggak jelek, bagus sekali. Tapi kudune harus setelah memperhatikan dan menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang mengikat yang berupa ibadah atau perkara fardu. Dan ini tidak jarang terjadi. Wis kuwi mau salat 5 waktu ndak patek terenten, tapi lek salat sunnah bawa tengeran. Salat riyo ning ngarep dhewe. Ngoten. Dan banyak hal niki gak oleh. Jadi itu salah cara berpikirnya. Mosok kita langsung nglakoni perkara cabang, apa ada nggih pohon itu langsung menumbuhkan cabang sebelum ada pangkalnya. Cek durung enek wite sing jejeg gedhe niku moro-moro enek cabang, enek rantingnya kan enggak mungkin. Ranting itu kudune mengikuti pokok atau pangkal itu. Nggih ndak klamben kok gawe ngadep Gusti kula pun gawe serban nggih macam-macam. Tapi rasualan rasarungan. Ora diterima surbanmu. Ngoten nggih, ora diterima surbanmu. Krana apa nyopo dadak gawe surbanan ora ge nutup aurat ae. Nyopo dadak ge selendangan ora ge nutupi aurate ae. Kan gitu. Itu gambarannya bila mana kita demi ibadah sunnah kemudian meninggalkan ibadah fardu. Ngoten. Iki hati-hati. Wa yaqau lan tumibo fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono dosa sapa man wong yastahilu kang ketungkul sapa man bitahsilil ilmi kelawan ngasilaken ilmu alladzi rupane ilmu huwa kang utawi alladzi fi haqihi ing dalam hakiman iku fadilatun iku kelebihan, artinya wis kelebihan. Wa yatrukulan tinggal sapa siman al istighola ing ketungkul bitahsili ma kelawan ngasilaken perkara huwa kang utawi ma alaihi wajib ing atase man bayane minal ilmi sanging ilmu iku faridotun faridoh fardu fi dhahiri ing dalam dhahire man au batinihi utawa batini man. Termasuk terhukumi berdosa adalah seseorang yang menyibukkan diri untuk menghasilkan mencari ilmu yang untuk dirinya ilmu itu sudah kelebihan, artinya bukan kebutuhan pokok. Pada saat yang bersamaan demi itu tadi dia meninggalkan kesibukan untuk menghasilkan ilmu yang pokok untuk dirinya, baik itu secara zahir ataupun secara batin. Nah, ini yang sering tak gambarne ning sapa awakmu wae sing seneng ngluyur dalam rangka untuk mencari barokah hol ngalor ngidul. Lah padahal sampean duwe kewajiban untuk bibinau ning pondok, untuk mempelajari ilmu-ilmu dasar. Ilmu-ilmu sing sifatnya fundamental, yang sifatnya urgent untuk kehidupan sehari-harimu, fikihnya, ilmu alatnya. Itu seharusnya yang ditelateni malah ditinggalkan demi mencari ilmu-ilmu sunnah. Nggih, mau mendengarkan pengajian ke sana kemari, mau mendengarkan ijazahan wirid ke sana kemari. Ini enggak sesuai dengan thariqahnya ahlul baitnya Rasulullah. Sing sampean kejar enek habaib ning kono dipawarani, enek hauli habaib ning kono dipawarani. Pada saat yang bersamaan sampean sebenarnya punya kewajiban untuk tholabul ilmi sing wajib. Nah, ini juga salah. Ini namanya mengedepankan perkara sunnah, tanggung jawab sunnah, meninggalkan tanggung jawab wajib. Ya, makanya lek kula dulu mboten nate ngoten ku. Ini bukan ajarannya guru-guru kami. Ngono-ngono kuwi. Kami dulu ning pondok ya wis ning pondok, ora tau metu ndelok pengajian ngalor ngidul, ora tau metu nekani haul ngalor ngidul. Sing nekani haul ya ben bukan yang selain santri aktif. Kecuali di masa liburan. Ngono ku enek model santri sing ngalor ngidul gol nekani haul. Kadang-kadang saya sendiri ngumun ning pondok dulu. Hol ning kencang niku akeh model santri-santri pondok do teko lha iki apa ndak duwe kewajiban ning pondoke. Nah, pertanyaan semacam ini penting. Niki Sayyid Abdullah sendiri, Sayyid Al-Haddad sendiri yang menyampaikan semacam itu. Jadi
ojo sampai salah paham. So ibu golek ijazah wiridan, tanggung jawab wajib utamanya sebagai seorang santri dikelendrangi. Ngoten. Sibuk organisasi ning njaba ya to, ngalor ngidul sing melu IPPNU, sing melu IPENU sak pitunggalane. Kewajiban tolabul ilminya sendiri di pondok dikelendrangi. Ngaji ora tahu, kegiatan yang diwajibkan pondoknya ora tahu, malah sibuk ngalor ngidul ning njaba. Ini termasuk apa? Termasuk istighol bitahsilil ilmi alladhi huwa fi haqqihi fadilah wa yatruku al istighol bitahsili ma huwa alaihi minal ilmi faridatun. Jadi menyibukkan diri untuk mencari ilmu yang baginya itu masih sunnah atau sudah sunnah, meninggalkan kewajiban mencari ilmu yang bagi dirinya itu masih wajib. Ngoten. Gaya sok-sokan ngaji hikam alah di Fathul Qorib ora mudeng. Nah, ini juga salah. Niki padha mbek ngeten iki. Mencukupkan diri dengan pengajian-pengajian tingkat tinggi, pengajian tingkat pendeknya saja dhek ora iso apa-apa. Salah nih. Ngoten. Dadine wong besok ya malik-malik tenan. Ngoten. Itu ndak usah ngomong hasilnya besok bagaimana, pada saat dia melaksanakan itu, menjalani itu sudah salah, wis dosa. Lah bayang nih loh, ketika carane wudu isik durung bener, ketika masalah najis isik durung paham dengan baik, syarat rukune salat ae durung paham dengan baik, kok wis sok-sokan mempelajari hal-hal di luar daripada itu. Jadi ilmu sing wajib digolek itu sing urgensi, sing yang darurat dhisik untuk dirinya. Apa yang dilakukan sehari-hari? Salatnya, sholatnya syukur-syukur ya secara zahir dan secara batin. Cara toharohnya sak pitunggalane itu yang pasti dilaksanakan setiap hari. Lho niku mawon kok sik durung terlaksanakan dengan baik, belum difahami, belum terhasilkan dengan baik, kok mari ngono malah menyibukkan diri untuk mencari hal-hal yang sifatnya itu fadilah. Wis kuwi bahasaku wis yang sering terjadi di santri ngalor kidul golek ijazah. Nggih, keliling sih dengan atas nama tirakat, ngeten. Padahal dia meninggalkan kewajiban pokoknya, terus ngalor ngidul melu organisasi jadi ini berjuang, ngeten. Tapi kewajiban dia sendiri tidak dijalankan, itu salah kabeh. Makanya ini yang betul akhirnya semakin membuat saya memahami kenapa dulu kami di pondok itu mboten oleh melu organisasi atau kegiatan apapun di luar kegiatannya pondok. Oleh kegiatan apapun, mbok kegiatan silat, mbok kegiatan olahraga, mbok kegiatan keagamaan di luar pondok itu nggak boleh dulu kami. Jadi wis nang pondok itu wis apa yang kewajiban nang pondok kuwi lakonono iku wis menyita waktu itu. Makanya kadang-kadang gumun kan arek-arek ya singkatane pamit ate melu A B C lho apa tanggung jawab ning pondok wis kok handle dengan secara sempurna. Tanggung jawabmu untuk bibinau, untuk belajar, untuk menjalankan tugas utamamu sebagai seorang santri, apakah sudah sampean lakukan dengan sempurna dan masih menyisakan waktu yang lebih untuk sampean dolanan ikut macam-macam gitu. Kalau masih belum dosa aneh-aneh. Itu bukan hanya salah menurut kita, tapi memang dalam konsep kita menjalankan agama itu sudah salah. Dalam konsep menjalankan agama itu sudah salah. Tadi gampangane tetap dalam hal apapun kudu enek skala prioritas. Dalam hal beragama, menjalankan tanggung jawab dalam keluarga, tanggung jawab besok wis berumah tangga sak pitunggalane, itu kudu enek skala prioritas, mana yang harus diprioritaskan. Ya kalau menurut tuntunan agama ya sing faraid dulu. Faraid yang kaitannya dengan apapun loh. Juga tidak dibenarkan nanti sampean sudah berumah tangga demi menjalankan satu aktivitas yang itu sudah dianggap fadilah, artinya bukan perkara yang pokok, terus sampean meninggalkan kewajiban terhadap keluarga, nggak boleh. Nggih, demi melakukan aktivitas organisasian metu mawon tanggung jawab di rumahnya nggak dilakukan.
mencukupi nafkah tidak dilakukan. Itu juga salah. Itu namanya mendahulukan perkara sunnah bin nisbah kepada dia dan meninggalkan perkara wajib sekali lagi dengan dinisbatkan kepada dia. Kalau sampai mempertanyakan kok ada sebagian orang yang terkenal dengan keilmuannya, padahal kondisi ekonominya itu sangat rendah, tapi dia kok malah sibuk untuk mencari ilmu. Nah, itu perlu ditelusuri. Kalau saya meyakini keluarganya memang ikhlas dengan kehidupan semacam itu. Anak bujune terutama istrinya ikhlas menerima kondisi kehidupan semacam itu demi mendukung perjuangan suaminya. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Jadi itu kudu diselesaikan dulu. Kudu diselesaikan dulu. Begitu juga dakwah, khuruj dakwah, keluar dakwah ngalor ngidul. Itu enggak ada masalah. Selagi kewajiban-kewajiban pokok yang melekat pada dirinya itu sudah terhandle, terlaksanakan dengan baik, silakan. Betul, paham betul. Jadi kuwabeh niku enek ketentuane, mboten ngawur. Kebanyakan santri-santri sing ngono kuwi biasane ngawur. Dan saya tidak yakin itu arek-arek sing powateng ngalor ngidul itu ngurus entuk izin teko pondok. Jangan-jangan malah melanggar. Itu malah kacau kabeh itu. Malah kacau kabeh. Dan repotnya gak ndak duwe ilmu. Repotnya lek ilmu ini secetek ngono kuwi rumangsane dhek wis perjuangan. Rumangsane itu sudah kebaikan. Rumangsane itu sudah bentuk keidealan. Padahal itu bentuk kesalahan. Nah niku. Sing repot neh diomongi. Malah ngomongi. Nah, itu repotnya ngoten. Dadi repotnya musuh ngomongi santri yang sok tahu. Ngoten iki repotnya ngomongi santri sing wis sok luweh ngerti dengan ketentuan hidup dibandingkan gurune, dibandingkan pengurus, dibandingkan sing ngopeni. Kan repot niku. Kan aneh itu. Nek santri diomongi terus merasa sok tahu, lebih sing bener ya aku, senes jenengan. Wah itu kan yo aneh gitu ya. Ya itu nggak masuk akal belas gitu. Nggak usah ngomong kapasitas keilmuan loh. Kan kalian santri di lembaga atau di pesantren itu kan sampean masuk ning lembaga pesantren kan sampean berarti kan menyerahkan dirimu untuk dibina oleh pesantren itu. Kok kemudian sampean sok tahu, sok ngatur-ngatur yang membina di dalam pesantren itu kan yuk aneh. Yuk kenapa ndak bikin pesantren sendiri saja kan itu. Kok dadak katene ngatur, sing ngatur kan lucu. Jadi sampean wis rumangsa lebih punya pertimbangan lebih baik, lebih syar'i, lebih sesuai dengan tuntunan ulama. Yo gawe apa ndok dhewe. Gawe lembaga dhewe, open honor sesuai dengan kapasitas keilmuanmu. Seharusnya gitu. Ngoten. Dan ini banyak terjadi di kalangan lembaga-lembaga nuwun sewu pesantren yang tidak begitu memberlakukan konun-konunnya dengan kuat. Nah, itu banyak terjadi sikap para santri yang semacam itu. Waman yakudu iki yang ding. Waman lan wong nggih termasuk wa yaqau fi dzalik waman lan sapa wong yakudu kang tinggal lungguh artinya berdiam diri sapa man anil maksabi saking penggawean ma'al kudrati sertane kuwasa ing ngatasé kasep istigholan krana ketungkul bitahsili ma kelawan binawafilil ibadati kelawan pira-pira sunai pira-pira ibadah wayatrukulan tinggal sapa siman iyalahu ing keluargane man yatakaffafuna hali apa nggih menengadahkan tangan
sapa si iyal nyadongaken tangan sapa si iyal annas ing para menungso. Begitu juga dosa, nggih, dosa yaksam. Orang yang meninggalkan upaya ikhtiar bekerja padahal dia mampu melakukannya karena menyibukkan diri dengan kesunahan ibadah atau ibadah-ibadah sunnah. Dan dia meninggalkan keluarganya dalam keadaan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya saja, mengharap dan meminta bantuan orang lain. Ini tidak oleh. Ngoten lho. Jadi kudune berupaya, tidak esek dorong iso nyukupi keluargane tanpa bekerja, wajib bekerja itu. Nggih, bekerja itu wajib. Dan pahalanya besar, pahala wajib. Karena sebagai upaya ikhtiar, sebagai sabab untuk menjalankan atau melaksanakan satu kewajiban. Yang wajib itu sebenarnya bukan pekerjaannya, yang wajib itu memberi nafkah. Kepala rumah tangga itu yang wajib adalah menafkahi keluarganya, menafkahi istrinya, menafkahi kebutuhan pokok istrinya dan anak-anaknya yang masih belum dewasa. Yang wajib itu. Yang artinya bila mana tanpa bekerja pun itu sudah bisa terlaksanakan, terpenuhi. Yo, bekerja nggak wajib. Tapi bila mana tanpa berusaha, berikhtiar bekerja kok ndak iso mencukupi, yo akhirnya berikhtiar bekerja itu menjadi wajib. Karena itu satu-satunya cara bagi dia untuk bisa memenuhi tanggung jawabnya kepada keluarga. Jadi itu ada skala prioritas, makanya ngaji kudu tutup memang. Ngaji ndak tutup akhirnya berbagai macam opini akan berkembang secara liar di dalam benaknya, terpengaruh oleh berbagai macam informasi yang tidak semua informasi itu sesuai dengan tuntunane para ulama, bersumberkan dari tuntunane para salafun sholih. Itu akhirnya ngawur wis. Ngoten. Paham nggih? Jadi demi nglakoni ibadah sunnah, demi demi nglakoni mengikuti berbagai macam organisasi yang meskipun itu organisasi kemasyarakatan atau organisasi keagamaan, tapi kok tanggung jawab utamanya dia sebagai kepala rumah tangga belum tercukupi, tidak boleh. Kudu dicukupi dhisik. Sekali lagi kecuali kalau keluarganya itu dalam kondisi ikhlas dan tidak meminta-minta. Seperti yang dicontohkan oleh beberapa keluarganya para sahabat dan salafun sholih dulu. Kaya apa Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah, betapa kekurangannya sampai-sampai Sayyidah Fatimah niku membantu ekonomi keluarga dengan memintal. Sayyidina Ali masih tetap berdakwah, yo ngaji, yo duduk di halakoh ilmiahnya Rasulullah. Tapi tidak terlantarkan keluarganya, dan dalam kondisi semacam itu keluarganya tidak meminta-minta terusan. Ya itu nggak masalah, ini bukan masalah. Sebenarnya ngeten iki umum nggak pati anu juga, tapi ngeten-ngeten ini kadang-kadang banyak merasuki cara pikirnya santri sing durung tutuk, ambek wong sing mengenal semangat ibadah ya tidak komprehensif, tidak dari dasar, kemudian ujung-ujung moro-moro dikasih dalil-dalil amar ma'ruf nahi munkar. Nggih, belum belajar agama secara mendasar, langsung ujung-ujung dikasih tentang tuntutan untuk menyampaikan ilmu, untuk berdakwah sapi tunggalane. Itu yang rentan tidak memahami secara utuh kewajiban kehidupan yang seharusnya dia lakukan. Itu tadi. Jadi tidak memahami skala prioritas akhirnya. Ngeten nggih, tidak memahami skala prioritas akhirnya. Begitu juga sebaliknya, ketika ngaji boten tutut, kadang-kadang boten artinya boten tutuk. Akhirnya krono sinaune niku gur sinau mendasar tok, kewajibane seorang kepala rumah tangga itu hanya mencukupi
keluarganya, akhirnya suwibuk megawe tok padahal wis cukup, sampai-sampai ninggali perkara fardu, perkara sunnah yang seharusnya bisa dihandle, termasuk diantaranya kewajiban untuk berdakwah, untuk mengajar sampai tunggalan, akhirnya keluar nderang kabeh dengan dalil dia sibuk untuk memenuhi kewajiban nafkah, padahal kewajiban nafkahnya sudah terpenuhi. Yang saat ini dia lakukan adalah fuduli wisan, contohnya gitu, adalah satu kelebihan, bukan kebutuhan pokok dari keluarganya wisan. Nah ini juga salah juga. Makanya yuk ilmu ini kudu apa nggih, konsep-konsepnya harus dipelajari semua, harus menyeluruh, ngoten, ndak separuh-separuh. Jadi ngerti kapan saatnya melakukan ini, kapan saatnya harus mulai keluar menjalankan sesuatu di luar tanggung jawab pokoknya, kapan dia harus berorganisasi, kapan saatnya dia harus menyibukkan diri terhadap ibadah sunnah, kapan saatnya dia harus fokus ning gene keluarga sampai tunggalan. Itu semuanya ada enek standar. Nggih mboten ngawur. Lho standarnya kembali kemana? Kembali kepada adaul faraid wa jatinabul maharim wal iktsar minan nawafil. Niku dipastikan kefarduan itu terlaksana dengan baik dan sempurna, menjauhi larangan-larangan dengan baik dan sesempurna mungkin dalam hal apapun. Faraid ini duduk gur ibadah sunnah tok, duduk gur ibadah mahdhoh tok, duduk gur salat poso tok faraid itu. Tapi semua hal yang berkaitannya dengan kewajiban yang melekat pada diri kita sebagai manusia, yang tentu saja masing-masing individu berbeda, ditentukan oleh kondisinya, ditentukan oleh sedang menjadi apa dia. Kalian yang masih belum berumah tangga dibandingin mbek wong sing wis berumah tangga, ya beda faraidnya. Nah, gitu loh. Orang dan seterusnya. Jadi sekali lagi faraid ini bukan hanya berkaitan dengan ibadah mahdhoh, tapi juga dengan hal yang lain. Nah, tadi contoh bekerja itu ada yang fardu, ada yang sunnah. Di podo-podo perkara sing atau enggak fardu lah, enggak sunnah, ada yang fardu, ada yang boleh. Sekedar boleh. Yang fardu itu bagaimana? Yang untuk memenuhi kebutuhan pokok nafkah keluarganya. Yang sekedar jawas itu bagaimana? Yang sunnah itu bagaimana? Yang bekerja dalam rangka sudah melebihi kebutuhan pokok, tapi sampean masih terus bekerja dalam rangka untuk bermanfaat dengan hartamu dan betul-betul kok lakoni. Ini bekerja sunnah. Bekerja yang jawas bagaimana? Yang mubah sekedar untuk mengumpulkan harta. Niki jawas cara fikih zahir, tapi lek cara fikih batin utawa cara ilmu tasawuf wis mazmum. Ya, ini kudu ngerti. Berarti mana yang fardu, mana bekerja yang fardu, mana bekerja yang sunnah, mana bekerja yang sekedar jawas atau bahkan enggak baik corok pertimbangan tasawuf. Nah, ngeten. Nah, mari dibandingkan dengan tanggung jawab yang lain, tanggung jawab mulang, tanggung jawab berorganisasi, tanggung jawab menjalankan kesunahan-kesunahan. Nah, niku teng mriku niku. Sekali lagi poin pokoknya ya butuh ilmu. Dan lagi kabeh enek ilmu nih. Wis. Fakis mongko ngias-ngiasno sapa sira ala hadaini surataini ing atase ikilah gambaran loro. Ma ing perkara ada kang liyani apa ma huma ing hadaini surataini mimma sangking perkara-perkara fi makna huma kang tetep ing dalem maknane hadaini surataini. Kias-kiaskanlah dengan dua contoh yang telah saya sampaikan tadi, kata Ki Musonef, apapun perkara-perkara yang semakna. Jadi intinya semuanya dalam satu rumpunnya. Sholat jangan sampai demi sholat sunnah, jangan sampai sampean lebih mengutamakan atau memprioritaskan sholat sunnah, tapi dalam satu sisi sampean justru ngelendrangni mengihmalkan sholat fardu. Puasa jangan sampai merasa krana wis rumangsa puateng poso sunnah terus poso fardune sak gelemi. Zakat ngeten nggih, jangan sampai sampean ternyata lebih memprioritaskan sedekah sunnah tapi melupakan kewajiban sedekah wajib atau zakat ngeten nggih, dan seterusnya hal apapun itu.
kaitannya dengan ilmu, nggih, menyampaikan ilmu atau mencari ilmu, kudu didelok dhisik ilmu yang wajib bagi sampean yang mana itu kudu diprioritaskan sebelum mau mencari ilmu yang sudah sunnah untuk sampean pelajari. Menyampaikan ilmu ngoten, menyampaikan ilmu yang wajib itu harus ke siapa dulu, dengan hal apa saja dulu, itu kudu diprioritaskan sebelum sampean mau menyibukkan diri untuk menyampaikan ilmu pada orang-orang yang sudah tidak wajib bagi sampean atau pada poin-poin ilmu yang itu sudah berkaitan dengan kesunahan. Walaupun rada angel terutama sebagai dai. Kebanyakan mubalik niku sing disampaikne perkara-perkara sunnah, keutamaan-keutamaan. Ngeten, padahal kebutuhan masyarakat ternyata di masalah fikih klasik, bukan fikih klasik, fikih dasar mawon itu masih sangat kekurangan. Tapi apa enek nggih pengajian bahas fikih itu kan lowongko banget. Ngeten, lowongko banget. Dan padha mawon setali tiga uang mustamiinnya masyarakatnya pun gitu, ketika dijak ngaji fikih ya jarang sing budal, tapi lek pengajian ngundang apa nggih, ngundang mubalik yang terkenal gitu, itu berbondong-bondong. Dan itu juga perlu dipahami, dan saya sering juga mengatakan contohnya tadi itu, nanti santri ning pondok pengajiane pewadet sik kober ndelok pengajian atau mengunjungi pengajian umum di luaran. Nah, itu kan ya aneh. Titik wa alam lan ngawurana sapa sira. Kadang-kadang lucu, ya tak seneni lek zaman sakniki pun boten wonten nek mbiyen untuk umum, ndak ngaji gara-gara ngunjungi istighosah. Itu juga pertimbangan kacau. Ndak budal ngaji yang itu wajib, fardu, ngoten nggih. Demi apa? Demi apa ngunjungi istighosah. Itu yo lucu. Lucu sak pol-pole itu ya. Wa'lam lan ngawurana sapa sira annaka ing sedune sira iku latasilu ora tumeka sapa sira ilal qiyami maring jumenengi bimtisalima kelawan anut perkara bangun turut perkara farradha kang wis merdoaken ing masapa Allah Gusti Allah alaika ing atase sira min taatihi bayane saking taat Allah wajtina bimalan ngedoi perkara harrama kang wis ngaromaken ing ma sapa Allah Gusti Allah alaika ing atase sira bayane ma min maksiatihi saking maksiat Allah wa ilal amalilan maring beramal bima kelawan perkara to ngamalaken bima kelawan perkara syarra kang wis nyareataken sapa Allah ing malaka maring sira bayane ma minan nawafili saking pira-pira perkara sunnah allati rupani nawafil tuqallibu kang bisa markaken apa si allati nawafil ka ing sira ilahi maring Allah zulfa kelawan parek temenan illa bil ilmi kejaba kelawan ilmu. Lan iki ternyata disampaikan juga oleh Bapak Haddad nggih fa'alaika mongko netepono sapa sira bi talabihi kelawan talabul ilmi nuprih ilmu. Dan ketahuilah katanya Sayyid Al-Haddad bahwa kalian tidak akan pernah bisa menjalani apa-apa yang telah Allah fardukan kepadamu dan tidak akan pernah bisa menjauhi apa-apapun yang telah Allah haramkan kepadamu dan tidak akan pernah bisa mengamalkan apa-apapun yang telah disyariatkan sebagai perkara sunnah kepadamu dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah kecuali dengan ilmu. Nggak akan bisa kita menjalankan faraid dengan baik, dengan sempurna. Nggak akan bisa kita menjauhi ma'asi dengan baik dan sempurna. Tidak akan bisa kita menjalankan perkara-perkara sunnah dengan baik dan sempurna. Tidak akan bisa kita mendekat kepada Allah kecuali dengan ilmu. Begitu juga saya tambahkan, tidak akan pernah bisa kita mempunyai skala prioritas dengan baik karena ndak iso bedakne mana itu kewajiban, mana itu pertanggung jawab sunnah. Mana itu tuntutan wajib, mana itu tuntutan sunnah.
Kita tidak akan pernah membedakan itu, nggak akan pernah mampu membedakan itu tanpa ilmu. Maka fa'alaihi bi talabihi, maka sing paling urgent di antara itu semua apa? Ya tolabul ilminya itu. Ngoten nggih. Tolabul ilminya itu mencari ilmu sing paling pokok ya situ. Karena tanpa ilmu kita nggak akan bisa menjalankan ibadah fardu. Menjalankan menjauhi maksiatnya Allah. Nggih, menjalankan ibadah sunnah dari iso. Membedakan mana tanggung jawab fardu, mana tanggung jawab sunnah. Mana yang harus diprioritaskan, mana yang menjadi prioritas kedua, ketiga, sampai itu enggak iso tanpa dengan belajar ilmu. Mau tambung niku kabeh kuwi enek ilmune, kabeh kudu diilmoni. Ngoten lho, paham nggih? Maka fa'alaika bitolabi, dan ini sering saya menyampaikan, mumpung sampean di usia-usia produktif untuk mencari ilmu. Nggih, mumpung masih dikei kesempatan oleh Allah melalui orang tuamu, sampean masih dikei kesempatan untuk mencari ilmu. Bahkan sik dibiayani untuk tolabul ilmi. Manfaatkan sebaik-baiknya untuk tolabul ilmi betul, ojo liyane. Ya ojo liyane, ojo dolanan, ojo apa-apa sak pitunggalan. Gitu. Kudune ngoten. Karena ini pokok. Karena ketika kesempatan ini sudah tidak datang lagi kepadamu atau meninggalkanmu, ya wis. Ketika sak wayah-wayah sampean oleh orang tuamu disuruh untuk boyong. Ngoten nggih, disuruh untuk membantu orang tua di rumah. Mau bicara apa sampean? Pada saat yang bersamaan masih belum cukup ilmu yang sampean miliki. Akhirnya ya kuwi dadine santri wangkup. Diarani mateng iki, isi urung mateng, diarani mentah iki nggodhog wis suwi. Akhirnya apa? Dipangan gak enak. Gak nyehatne, gak nguatne, malah ndadakne lara weteng, ndadekne lara weteng. Dimanfaatkan oleh masyarakatnya tidak patah enek manfaati, yang ada malah menjadi penyakit. Nanti karena durung matang, disuguhkan ke masyarakat untuk dimanfaatkan itu masih belum bisa memberikan manfaat. Sebaliknya naudzubillah justru malah berdampak madhor. Nanti itu pentingnya keri-keri tolabul ilmi. Tanpa ilmu semuanya nggak akan bisa. Lah, ini yang kunci ini yang berkaitan dengan yang sering saya sampaikan, apapun yang kita lakukan di dunia ini kudu panglimanya kudu ilmu. Ini hakikatnya kita untuk kembali pada Quran dan Sunnah ya ini, Rek. Betul. Tanpa ilmu sampean mau menjalankan Quran dan Sunnah ya nggak bisa. Menjalankan Quran dan Sunnah itu apa? Ya itu tadi adaul faraid wajidin abul maharim wal iktsar minan nawafil. Itu sudah kata yus, itu hakikatnya menjalankan atau kembali pada Quran dan Sunnah. Yus itu. Betul. Nah, berarti narasi-narasi semacam itu sudah basi. Mungkin aku balik-balik ngomong. Basi lah nek wong ngejak kembali pada Quran dan Sunnah, karena kita ngeten iki, kita belajar sampean mondok gitu. Sampean ngaji gak leren-leren, apalan sampai itu. Ini dalam rangka untuk memastikan bahwa apapun yang kita lakukan ini sesuai dengan tuntunan agama, tuntunan Quran, tuntunan Sunnah Kanjeng Nabi. Dalam rangka itu. Makanya kalau orang pesantren, kita di pesantren dibahasakan bukan kembali pada Quran dan Sunnah, tapi gunakan ilmu sebagai imammu. Sebagai apa? Sebagai panglima, sebagai tolok ukur, sebagai referensi utama untuk sampean memutuskan sesuatu, untuk sampean menentukan langkah dan lain sebagainya. Nah, itu bahasa kita, bukan kembali pada Quran dan Sunnah, tapi kembali pada ilmu, pada pengetahuan kita. Ya, ini dibutuhkan ilmu yang banyak. Makanya saya sering ngomong, lek golek ilmu yang dimaksud wajib untuk kepentingan kita pribadi saja, ya sementing wae salat iso ngerti carane salat dengan baik dan benar, wae wudu ngerti carane wudu dengan baik dan benar dan lain sebagainya cukup.
Kok sampean belajar dengan hal-hal yang lain, dengan banyak hal, ngaji tidak cukup Fathul Qorib sampai Fathul Mu'in, Fathul Wahab dikaji semua macam-macam. Sampai hafalan alfiah sampai tunggalan. Itu dalam rangka supaya sampean kita sebagai santri itu bisa bermanfaat kepada sesama dengan ilmu kita. Paham? Yang dengan ilmu kita itu ke sana, arahnya ke sana. Nah, untuk ilmu untuk diri kita pribadi, untuk diri kita pribadi, yus ilmu-ilmu dasar itu tadi. Tapi jak lek ini ilmu-ilmu dasar yang untuk diri sendiri, ojo sok-sokan ngatur wong. Karena durung duwe ilmu nih. Begitu juga jangan sok-sokan menentukan kebijakan sosial. Karena sampean belum punya ilmunya dipastikan nanti. Lek sampean hanya sekedar tahu tentang piye carane salat sing bener. Nggih, piye carane wudu sing bener, piye carane poso sing bener. Ngoten. Lho, untuk menjadi penentu kebijakan, untuk menjadi sebagai seorang panutan, niku dibutuhkan ilmu yang lebih dari sekedar itu. Paham? Lho, seharusnya kita semuanya itu semacam itu. Podo ae lah. Dalam ilmu pengetahuan ning dunya niki. Nggih, jadi ada ilmune wong itu hanya apa namanya nggih bekerja itu hanya bisa dilakukan sendiri dan menguntungkan diri sendiri. Tapi ada model pekerjaan yang atau ilmu pekerjaan yang di situ wis kelasnya ilmu untuk memanage, untuk menjadi seorang manajer, untuk menjadi seorang pengatur. Nah, ngerti. Jadi makanya ada istilah pekerja kasar, ada istilah pekerja di balik meja gitu. Nah, sampean lek ilmu pekerja kasar ngerti cara mengeksekusi tok, tapi ndak mempunyai ide-ide karena memang nggak punya ilmu. Yo jadi manajer mesti karat-karit. Ngoten. Paham betul ini? Dalam masalah kesehatan, sampean guru ngerti dasar-dasar kesehatan kanggo njaga kesehatan awake dhewe. Kita butuh vitamin C, kita butuh apa? Sekedar hal-hal semacam itu tahu sampean. Bagus untuk bekal kita hidup menjaga kesehatan diri sendiri. Tapi lek guru duweni konsep dasar semacam itu saja, ojo sok-sokan nambani wong gitu loh. Lek kate nambani wong ya kudu dadi dokter. Paham? Ya dadi dokter ya kudu ngerti dokter sampean pengetahuannya sepiro. Dokter umum ya ojo sok-sokan sampean masuk ning ngene hal-hal yang itu sudah bidangnya spesialis. Karena butuh ilmu lagi. Nah, ngeten. Nah, sing garane ruwet niku ora tahu sekolah kedokteran, sok-sok nambani wong. Nggih. Orang yang sekolah kedokterannya hanya sekelas dokter umum, enggak spesialis, marung ngono memposisikan diri utawa menerima pasien yang seharusnya itu ditangani oleh spesialis. Niku sing ruwet. Dalam ilmu agama iki ngoten. Wong ilmu agamane gur cukup kanggo awake dhewe tok wis katene ngatur wong. Padahal untuk ngatur wong itu dibutuhkan ilmu yang lain, ilmu tambahan lebih dari sekedar ilmu yang hanya cukup untuk bekal dirinya sendiri. Ngerti lah ya. Jadi dalam hal apapun, dalam hal bekerja ada yang harus menjadi pengikut. Kalau nggak mau menjadi pengikut ya kudu duweni ilmu tambahan supaya dia layak untuk menjadi orang yang diikuti. Dalam ilmu agama ngoten kita kalau masih kelasnya mengikuti dan mendengarkan ya ojo sok-sokan mau diikuti dan mau didengarkan. Paham? Paham ora? Kabeh kudu di ilmu nih. Waqala
Lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nah, ujung-ujungnya kita oleh Kiai Musonef nggih diajak ke sini. Nggih kedawuh Kanjeng Nabi rupane dawuh thalabul ilmi utawi golek ilmu nuprih ilmu iku faridatun fardu. Ngoten nggih. Ala kulli muslimin ing ngatasé saben-saben wong Islam. Di mencari ilmu itu fardu. Satu kefarduan yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali bagi siapa? Bagi setiap orang Islam. Baik itu laki-laki ataupun perempuan. Karena tanpa ilmu ya amal kita ditolak. Ngoten lho. Seperti halnya tanpa ilmu sampean ya ndak iso katene sok-sokan menjadi manajer gitu di sebuah perusahaan. Enggak bisa. Tapi kok wonten Gus orang pengusaha sukses tapi sekolah ndak lulus. Sing wajib niku duduk sekolah tapi ilmu nih. Ngoten. Kan wonten kok kasus kemarin yang bukan kasus nggih satu fenomena yang terjadi kemarin salah satu menteri ini Pak Jokowi itu Bu Susi itu. Kemarin tapi sekarang sudah enggak. Itu dia SMA aja enggak lulus katanya. Tapi punya perusahaan yang luar biasa bahkan punya maskapai penerbangan dan mempekerjakan banyak sekali sarjana, profesor-profesor di perusahaan dia. Loh berarti apa? Berarti dia punya ilmu manajemen. Ngoten. Jadi ojo ngukur ilmu itu dengan gelar. Ojo ngukur ilmu itu dengan dhuwure sekolah. Lah dhuwure sekolah, gelar itu akhirnya mendapat gelar itu ada sebagai salah satu cara untuk menghasilkan ilmu. Paham? Salah satu jalan, salah satu metode untuk menghasilkan ilmu. Berarti banyak metode lain untuk menghasilkan ilmu. Paham? Wabil ilmi lan kelawan ilmu tak titik. Wabil ilmi lan kelawan ilmu ta'rifu ngaweruhi sapa sira. Kaunal wajib ing anane perkara wajib iku wajiban wajib. Ini yang sudah saya terangkan tadi, aku offset toh. Wal mandubilan ing anane perkara kang den sunataken iku manduban den sunataken. Wal muharramilan anane perkara kang den haramaken iku muharraman den haramaken. Dan hanya dengan ilmu sampean akan mengetahui mana perkara wajib, mana perkara sunnah, mana perkara haram. Nah, ini bahasa saya tadi itu yang saya kesusun nambahannya tadi itu. Yang wa'lam itu kan kita tidak akan bisa menjalankan faraid tanpa ilmu. Kita tidak akan bisa menjauhi keharaman tanpa ilmu. Kita tidak akan bisa mengamalkan perkara-perkara sunnah tanpa ilmu, kan gitu tadi. Dan itu saya tambahkan. Apa kita tidak akan bisa membedakan mana fardu, mana sunnah, mana haram tanpa ilmu. Nah, ternyata kan Musonif juga menjelaskan, aku sing kesusun. Kita tidak akan pernah tahu mana yang wajib, mana yang menjadi skala prioritas utama dalam kehidupan kita. Apa itu faraid? Mana yang faraid dalam segala sendi kehidupan kita. Ketika kita menjadi seorang kepala rumah tangga, mana yang sifatnya ini pekerjaan fardu, tanggung jawab fardu ini yang mana? Dalam berkeluarga, dalam bermasyarakat, dalam berorganisasi, dalam beribadah. Mana yang sunnah, mana yang larangan. Tanpa ilmu nggak bisa. Makanya tadi itu akhirnya kacau, nggak punya skala prioritas dalam kehidupannya, ngawur, nggak ada arah gitu loh, nggak punya prinsip. Kancane saiki sedang rame-ramenya dong lakoni iki, wes melu-melu. Padahal itu bagi dia itu nggak prioritas harusnya. Nah, itu tadi nggak punya prinsip akhirnya. Nggak punya prinsip dalam kehidupan. Krono apa? Krono untuk mengetahui kaunul mandub manduban wa kaunul mafrud apa nggih kok mafrud apa bahasa tadi? Kaunul wajib wajiban, kaunul mandub manduban, kaunul muharram muharraman niku juga harus dengan ilmu. Wa ta'rifu lan kelawan ilmu ngaweruhi sapa sira kaifa hale kaya apa tuadi nekani sapa sira al wajib ing perkara wajib.
Dan hanya dengan ilmu pula sampean bisa mengetahui bagaimana caranya mengeksekusi, menjalankan kewajiban. Wa taf'alu lan nglakoni sapa sira al-mandhuba ing perkara sunah, dan juga hanya dengan ilmu sampean bisa menjalankan bagaimana caranya menjalankan perkara sunnah. Wa tatruku lan tinggal sapa sira al-muharrama ing perkara kang den haramaken, dan juga hanya dengan ilmu sampean akan mengetahui bagaimana caranya meninggalkan perkara yang diharamkan. Lah ndak ngerti sing diharamne apa, katene ninggalne kaya apa kan gitu. Faidan mongko ing dalam nalikane mengkini bahwa ilmu itu menjadi tonggak dasar, menjadi apa nggih syarat mutlak. La buddha ora kena ora. Jadi faidan mongko ing dalam nalikane mengkini niku tadi nggih mulai tekan dhuwur niku la illa bil ilmi niku ngono kena. La buddha ora kena ora laka keduwe sira minal ilmi sanging ilmu. Walau hinan lan ora semugih laka keduwe sira anhu saking ilmu. Wa alaihi lan iku komarin. Jadi karena semua supaya kita mengetahui mana fardu, mana haram, mana wajib, mana sunnah sak pitunggalane. Ben ngerti carane nglakoni, piye carane nglakoni fardu, carane nglakoni sunnah, carane ninggali perkara dan sebagainya. Karena itu semuanya harus dengan ilmu, kudu iso dilakoni hanya dengan ilmu, maka bagaimana? Maka tidak ada tempat mau tidak mau labutan mau tidak mau kita harus memiliki ilmu. Nggih, la ghinan laka anhu, tidak mungkin awake dhewe tidak butuh kepada ilmu itu. Ngoten lagi. Kok enek wong wis rumangsa ora butuh ilmu padahal durung duwe ilmu, ya justru itu didasari karena ketidaktahuannya. Makanya semakin orang itu berilmu, semakin dia akan haus akan ilmu. Ketika ada orang yang sudah tidak merasa membutuhkan ilmu, berarti menunjukkan kalau dia itu tak berilmu. Aku cukup wis. Wis cukup aku belajar itu sudah. Wah, kuwi ndudune cethake ilmu nih. Ngoten. Wong apa namanya tingkatan marotib ning gene pondok mawon sik durung diselesaikan dengan baik, gampane sik kelas wusta wis rumangsa cukup ilmune. Wah itu ya kacau. Wong sing lulus ae durung cukup kok malah sik durung lulus wis rumangsa cukup. Ngoten lho nggih. Wis tomon durung lulus wis alas cukup aku wis ndak usah ngaji saiki wayahe ngamalne ilmuku. Wah gitu. Itu saya pastikan itu maghrur dia itu, ketipu dia itu. Ngeten, sampean menyelesaikan saja itu belum tentu cukup masih untuk bekal sampean menghadapi kehidupan yang berkualitas indallah. Kehidupan yang bisa bermanfaat untuk sesama. Wa alaihi lan iku tetep ing ngatasi ilmu, wa alal amali lan ing ngatasi ngamalaken bihi kelawan ilmu madaru saadatika utawi nggon ubengane kabejan sira fid dunya ing dalam dunya wal akhirati lan akhirat. Terhadap ilmu itulah dan terhadap pengamalanmu terhadap ilmu itulah nasib keberuntunganmu di dunia dan di akhirat ini ditentukan. Sebatas mana sampeyan menguasai ilmu dan sebatas mana sampeyan mengamalkan ilmu, maka sebatas itu pula sa'adatuka fid dunya wal akhirah ditentukan. Sebatas itulah sampeyan akan mendapatkan sa'adah di dunia dan terlebih di akhirat. Semakin ilmumu saidi, otomatis potensi mengamalkan ilmu yo saidi, ilmu saidi. Otomatis potensi untuk menjadi wong sing saidun fid dunya wa saidun fil akhirah yo kecil. Wah, makanya saya sering ngomong,
Jadi lek sampeyan selama ini duweni prinsip golek ilmu ndak usah dhuwur-dhuwur, ndak usah akeh-akeh. Ndak usah alim-alim sing diamal nih. Ini cara pikir yang salah. Kalau nggak mau dikatakan bodoh. Gitu loh. Krono apa? Krono ilmu yang sampean miliki dan tentu saja pengamalanmu terhadap ilmumu itu yang akan menentukan saadahmu ning dunya, saadahmu ning akhirat. Ngerti? Semakin banyak ilmu yang sampean miliki dan semakin hebat pengamalanmu terhadap ilmu-ilmu tadi, semakin besar potensimu untuk menjadi atau mendapatkan saadah di dunia dan saadah di akhirat. Gampang nih ini wis. Lek sampean kepengin mulya uripe dunya akhirat, maka fa'alaihi bil ilmi. Dan jangan lupa mengamalkan. Itu dulu. Lo. Banyak. Ngerti ya? Ini penting ya. Jadi yang dimaksud pun wa alal ilmi ndiko ilang wa alal ilmi wa alal amali bihi madaru sa'adatika fid dunya wal akhirah. Jadi lek prinsip ndak usah akeh-akeh ilmu, ndak usah dhuwur-dhuwur, ndak usah alim-alim, sing penting diamalne. Nah, lek prinsip itu betul. Artinya memang benar adanya. Lah apa gunane para ulama kita dulu dadi wong alim terus? Kalau ternyata hanya bisa dikalahkan oleh kita yang ilmunya cetek. Yang penting diamal nih. Padahal ulama-ulama kita zaman dulu tuh entek-entekan, ngentekni kesempatan, ngentekni waktu, ngentekni biaya, ngentekni apa-apa demi thalabul ilmi. Paham kan? Berarti ulama kita dulu nek iki. Ya kemarin sudah diceritakan kelas Abu Yazid Al-Bustami sing wis dadi wong alim kaya ngono. Krungu enek ulama yang masyhur, itu beliau meskipun jaraknya jauh didatangi demi ilmu, demi thalabul ilmi. Lho koyo ngono hirohnya terhadap ilmu. Kok arep dikalahkan dengan wis sing penting CTO diamalni. Ya fenamen. Paham ndak nih? Loh, ucapan semacam itu mungkin ada benarnya ketika dikatakan terhadap apa? Terhadap santri sing wis ndak duwe kesempatan untuk bibinau. Ngeten lho. Kesempatane saiki mbuh krana kecerobohan dia atau tidak atau memang apa, kemudian dia harus terpaksa keadaan dan kondisi yang memaksa dia harus meninggalkan proses thalabul ilmi itu. Baru arek ngene iki diarem-aremi ndak apa-apa cung ilmumu saiki penting diamalne. Sithik olehmu ning pondok iku kudu diamalne. Ndak apa-apa. Tapi lek santri asik aktif apalagi baru masuk ke pondok. Wis dikei prinsip ndak usah dhuwur-dhuwur golek ilmu, wis iku akhirnya apa ndak patek sedeng ngaji. Krana jarene sibuk ngamalne ilmu. Ilmu sing ndi diamalne. Wong ngaji jarang. Ngerti ya? Dan itu yang mendorong saya untuk bukan memaksa yes dalam tanda kutip tidak apa lah, memaksa arek-arek santri kudu tekun, kudu batang, karena hanya dengan itu sampean akan menghasilkan ilmu, tidak dengan cara yang lain. Ini bukan saya tok, kelas Mbah Yai Anwar Mansur, pengasuh Pondok Lirboyo saat ini, itu salah satu dawuh masyhur beliau niku ngoten. Dadi santri kuwi sing apa ngaren bahasanya beliau itu lek kan basa Jawa. Dadi santri kuwi sing metentek, sing tekun kowe. Sing patek. Itu satu-satunya jalan, enggak ada yang lain. Paham nggih? Lek sampean ndak tekun atas nama apapun, dia menghasilkan ilmu. Karena genah dawuhnya rek. Dawuhnya itu apa? Laisal ilmu illa bita'allum. Ilmu itu tidak akan pernah dihasilkan kecuali dengan belajar. Sampean golek ilmu ndak gelem belajar, ndak gelem ngaji, ndak gelem sinau, ndak gelem metenteng belajar, marung ngono khidmat.
alasannya tak milih khidmat mawon, khidmat neng pondok, khidmat neng Kiai Sapi Tunggalane sulit menghasilkan ilmu. Semakin barokah. Loh, apa nih sing arep barokah? Loh, apakah itu salah? Enggak, baik sekali, tapi seharusnya itu menjadi poin plus, bukan sebagai opsi. Ini saya sering ngomong ya. Elingan pura. Ojo milih pateng neng pondok, ninggal nih khidmat ngabdi, sungguh wateng tok kelas roan ndak gelem, kelas piket tembok. Nggih, kelas dikongkon gurune ndak gelem karena sibuk belajar seumpamanya, padahal itu di luar waktu yang waktu wajib. Itu salah. Atau sebaliknya, ndak patek gelem ngaji, ndak patek gelem belajar, ndak patek gelem anu, karena milih khidmat saja. Salah. Sing bener nopo? Sing bener niku yo wateng tenanan, tapi punya nilai plus opo? Plus berkhidmat. Berarti lebih kesel loh Gus. Loh iya toh. Nanti arek pondok sing arek dalem ngono kudu lebih kesel seharusnya. Nanti wae sinau wae sekolah, wae ngaji, wae apalan-apalan, kancane istirahat dhek malah harus khidmah ning dalem. Lu itu yang hebat. Ojo diwolak-walik. Wayahe ngaji turu. Wayahe sinau alasane khidmat. Kan ngakali sini. Ngono katene njaluk kedudukan yang mulia di hadapan Allah. Ya berat toh. Berat. Ya sembul kelas kiai ini itu pun gak iro lah. Itu wong sing betul-betul waline Gusti Allah. Itu pun mesti akan mendesak santrinya atau khodimnya itu untuk apa? Untuk juga mencari ilmu dengan baik seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Delon, anak-anak muda yang sejak kecil dalam tanda kutip berkhidmah dengan Rasulullah. Kelasnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dadine wong kaya apa? Dadine semakin alim. Wong alime ngalang-alahi liyane sing ndak khidmah ning Kanjeng Nabi. Sayyidina Anas bin Malik itu sejak kecil beliau itu menjadi khodamnya Rasulullah. Tapi kualitasnya mengalahkan yang lain. Seharusnya logika berpikirnya ngono. Semakin dekat dengan kiai, semakin berprestasi kudune, karena semakin dia sak pola tingkah ilmu itu kok kiai. Kan ngono kan? Enggak sebaliknya kan? Tapi yang banyak terjadi justru yang merasa dekat dengan kiai itu kadang-kadang ujiane keter. Setorane keter. Loh, ini kan ya lucu. Contoh tekondi itu gitu. Santrin Kanjeng Nabi yang dekat dengan Rasulullah niku prestasinya jauh meninggalkan yang lain. Paham dah ini? Tadi kudune ngoten. Ya. Endi mau? Wa lam lan ngawurana sapa sira? Annaman abadallaha bi ghairi ilmin kana ad-dararu al-a'id alaihi bisabab ibadati aktsar minan naf'i al-hasil lahu biha. Wa kam min abidin qad at'aba nafsahu fil ibadah wa huwa ma'a dzalika musirrun ala maksiatin yara annaha ta'ah. Nah, ini persis dengan yang saya sampaikan tadi, Rek. Duduk masalah piye-piye memang semacam itu thariqahnya. Au annaha ghairu maksiyah. Ghairu maksiyah. Perhatikan ini. Wa alam lan ngawurana sapa sira annaman ing setune wong abadah kang nyembah sapa man Allah ing Gusti Allah bi ghairi ilmin kelawan tanpa ilmu. Kana iku ono apa ad-dararu apa madharat bahaya al-aidu kang bali aling atase man bisa babi ibadati kelawan sebab ibadah siman iku aksara luwih akeh hubarikan minan naf'i tinimbang manfaat al-hasil kang hasil lahu man biha kelawan ibadah.
Wa kam min abidin lan pirang-pirang utawi kawula iku qad at'aba wong kang ahli ibadah lah. Wa kam min abidin lan pirang-pirang utawi wong kang ahli ibadah iku qad at'aba teman-teman mayahaken sapa si abid nafsu ing awak dhewe ne abid fil ibadah ing dalam ibadah wa huwa hal utawi abid ma'adzalika sertane mengkono-mengkono qad at'aba nafsu fil ibadah iku musirrun wong kang sot apa dot wong kang langgengaken ala maksiatin ing ngatasé siji maksiat atau jenis maksiat ya kang ningali merasa sapa si abid ana ing setune maksiat iku taatun iku taat au annahu ta setuhune si maksiat iku wairu maksiatin iku ora maksiat. Diketahuilah bahwa orang yang menyembah Allah dengan tanpa ilmu itu madorot yang akan kembali padanya. Sebab ibadah itu lebih besar daripada manfaat yang dihasilkan. Oh, ada ibadah tapi tanpa ilmu itu potensi madorot yang akan kembali padanya jauh lebih besar daripada potensi manfaat yang akan dihasilkan. Gampangane ngomong, boro-boro cedhek ning Gusti Allah tambah adoh sing iya. Betul. Itu karena apa? Karena kecerobohannya tidak memiliki ilmu, tidak mencari ilmu sehingga dia tidak punya ilmu piye carane ibadah sing bener, dia malah mensuguhkan. Malah apa namanya? Apa ini? Apa namanya ya? Yes, menyuguhkan, mensuguhkan satu ibadah yang itu justru membuat Allah muak sampai ngono lho. Niatnya baik. Sampeyan niate apik moro ning omah sampeyan kate ngekeki hadiah ning aku. Tapi sampeyan sembronone ora takon-takon dulu kesenenganku apa. Sing paling tak benci apa? Lho sampeyan moro-moro budal teko omah moro ning omahku kate ngekeki hadiah saya seumpamanya, tapi sampeyan malah membawa hadiah yang saya itu benci sekali pada perkara itu. Itu kira-kira sampeyan kate nyenengni aku apa kate megeli aku kan gitu. Paham ora? Dan ini akibat kecerobohanmu tidak mencari informasi itu. Yang artinya ketidaktahuanmu itu karena tidak ada uzurnya. Makanya enek jahil makdzur, enek jahil sing ghairu makdzur di fikih itu. Lek jahilnya makdzur rek, nggih krana wong duwe ora tahu ketiban ilmu belas, akhirnya mempersembahkan ibadahnya kepada Allah itu dalam kondisi salah-salah. Ning Gusti Allah dimaklumi, wis pira-pira awakmu meskipun salah-salah ngono tapi sik gelem ibadah. Jadi yang dilihat oleh Allah akhirnya persembahannya, niat baiknya, ketulusannya. Karena apa? Karena datang dari seorang hamba yang memang ketidaktahuannya itu beralasan, bukan karena kecerobohan. Paham? Tapi ketika ada orang yang tidak tahu informasi bagaimana ibadah dengan baik, karena kecerobohannya, karena ketidakmauannya untuk mencari ilmu, untuk mendengarkan ilmu, akhirnya dia mempersembahkan satu ibadah yang justru itu jelek sampai tunggalane. Itu Allah ya tambah pegel. Tidak malah seneng nang persembahanmu. Karena apa? Tidak ada nilai yang harus dipertimbangkan oleh Allah. Rupanya apa? Ketulusanmu. Ketulusan dari mana? Wong belajar tidak gelem. Akhirnya yang sampean persembahkan pada Allah adalah sesuatu perkara yang buat Allah muak gitu. Nah, ini yang dimaksud apa? Madorot yang justru akan kembali pada sampeyan dibandingkan manfaat yang sampean harapkan akan sampean hasilkan. Ya, enak malah. Okay? Bukan pujian yang akan Allah berikan pada sampeyan, tapi kemurkaan yang akan Allah berikan pada sampeyan. Paham betul? Hah? Bukan bangga, rasa bangga yang akan Allah rasakan dalam tanda kutip, tapi justru kemuakan yang akan Allah rasakan terhadap persembahanmu itu. Aku gambaran kok mau lah. Wis piro-piro enak arek nyar gitu, ndak ngerti lah, masih belum tahu saya. Kemudian moro ning aku dengan ketulusannya, dengan upaya yang begitu luar biasa membahas sesuatu itu saya benci sekali gitu. Itu saya akan berpura-pura untuk suka pada perkara itu. Karena apa? Karena saking menghargai ketulusan anak yang baru ini. Tapi ketika sampeyan sungguh suwi belajar aku, suwi kenal aku, ngerti ning karakterku, ngerti apa sing paling tak benci. Kok dengan sengaja sampeyan membawa apa yang paling saya benci itu ke hadapan saya. Sampeyan suguh nih, sampeyan persembahkan untuk saya. Apa kira-kira sikap saya pada sampeyan?
Mau tak maklumi arek wis ngerti ning aku kan gitu kan enggak bisa kan. Mau ngenyak arek. Niate arek iki berarti ngenyak aku jarak. Pasti itu. Ini gambaran mudahnya. Paham ora? Hah? Nah, ini bedane jahil ma'dzur mbek jahil sing kudu ma'dzur. Sampeyan ojo ngomong jahil ma'dzur urip ning pondok mendino. Nggih, ning pondok mendino salah ya ora padha ngaji. Salah ning pondok ora turut tok. Ngaji gak enak. Dan perhatikan selanjutnya niki. Ini yang kebanyakan dirasakan oleh para santri-santri yang maghrur. Iki kulo khususkan dengan santri karena saya ngomongin dengan santri. Misalnya bisa kembangkan sendiri besok dalam kondisi yang lain. Wa kam min abidin qad abana nafsahu fil ibadah wa huwa ma'dzalik musirun ala maksiatin yara anha ta'ah aw anha ghairu maksiyah. Banyak sekali orang yang ahli ibadah mayane awake dadi sampai memforsir tenaganya untuk ibadah tanpa didasari oleh ilmu. Nggih, justru dia itu terus-menerus ngelanggenge kemaksiatan yang dia tidak menyadari dan yang dia merasa itu adalah sebuah bentuk ketaatan atau paling tidak dia tidak menyadari kalau itu justru kemaksiatan. Maksudnya pripun? Wis, ngomong fikih dhisik mawon. Sampeyan nglakoni salat. Nggih. Lek salate sampean itu tidak sah. Tidak sah dari awal. Karena ndak ngerti carane niat seumpamane. Dari takbiratul ihram tos ndak sah. Iki lek cara fikih sampean melanjutkan ibadahmu itu maksiat, haram. Perhatikan ini. Sampean melanjutkan ibadah salatmu itu haram. Karena apa? Iltibas utawa talabus bil ibadah al-fasidah itu haram. Sampean bayangkan ketika kondisi semacam itu terus-menerus sampean lakukan setiap sholat, setiap hari, setiap waktu. Bahkan sholat sunnah sampean tambahkan di situ. Sholat yang nggak sah itu. Loh, sampean itu pada kondisi itu berarti melakukan maksiat. Kenapa? Karena at-talabus bil ibadah al-fasidah, melanjalankan suatu ibadah yang salah. Yang rumangsamu itu sampean taat padeng gitu. Padahal salah. Coba. Dan ini dalam kehidupan sehari-hari yang banyak terjadi. Karena kurang ilmu, akhirnya sok-sokan menentukan sikapnya sendiri, nggak mau diatur. Rumangsani itu yang terbaik bagi dirinya. Rumangsani itu memang yang ideal bagi dirinya seorang santri, padahal salah dan nggak mau diingatkan, dan dia bangga dengan kelakuan itu. Karena apa? Rumangsani just itu yang harus dilakukan. Ini bentuk pengabdian yang sebenarnya gitu. Tapi nggak didasari ilmu, padahal justru itu hakikatnya kesalahan, kemaksiatan dalam tanda kutip. Dan fatalnya dia merasa itu adalah satu kebaikan. Itu ketika tidak didasari oleh ilmu. Nah, ini kudu dihindari sampean. Gitu sampean mesti ini dadine getun-getun nanti itu. Lek getun ya berarti kondisi salah kaprah itu tetap bertahan sampai kapanpun. Peyok wis. Getune ning akhirat akhirnya. Makanya saya sering ngomong, ketika santri arek pondok ning pondok niku mboten tenanan, mesti besok lek wis bermasyarakat getun. Kok nek santri ning pondok ora tenanan belas, gur nyantai saja, apalagi gur dolan, apalagi gur melanggar. Kok besok lek wis omah-omah ketika sudah pulang ke masjid mboten getun, berarti kondisi itu tetap belum sadar dia. Wah iki parah, medeni potensi getune akhirat adalah ning akhirat. Nah, paham mboten iki? Makanya dalam hal ini, dalam hal menentukan saya harus bagaimana, saya harus berbuat apa, saya harus bersikap bagaimana, kudu disendekne teng ngene ilmu. Paham? Kudu disendekne ning ngene ilmu. Karena lek mboten disendekne ning ilmu, disendekne terhadap kita yang tidak punya ilmu, itu mesti pertimbangan utamanya adalah nafsu. Paham mboten? Nah, ngoten lagi. Alaika sallallahu Muhammad.